Shalom Aleihim Haferim. Selamat datang di channel Christian 777. Hari ini kita akan membahas kisah yang luar biasa dari kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 1, di mana di sana tentang bagaimana bangsa Israel diperbudak di Mitsraim atau Mesir, dan bagaimana Elohim tetap bekerja melalui situasi yang sulit ini. Jadi, siapkan hati dan kitab suci Anda. Mari kita pelajari bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 1 menceritakan awal mula bangsa Israel diperbudak di Mitsraim. Bangsa Israel pindah ke Mitsraim pada zaman Yosef, ketika Yosef menjadi salah satu pemimpin tertinggi di Mitsraim di dalam Kejadian 47. Pada saat itu, keluarga Yakub Israel diterima dengan baik di Mitsraim dan tinggal di tanah Goshen. Setelah Yosef dan generasinya meninggal, bangsa Israel berkembang pesat menjadi bangsa yang besar, sehingga jumlah mereka menakutkan orang Mitsraim pada saat itu. Kita melihat di dalam Shemot pasal 1, di mana penindasan bangsa Israel, raja baru yang tidak mengenal Yosef di ayat ke-8, di mana Firaun baru naik tahta. Ia tidak mengenal Yosef atau jasa-jasanya. Ia melihat bangsa Israel sebagai ancaman karena jumlah mereka yang besar. Dan ada ketakutan dan strategi dari Firaun di ayat yang ke-9 dan 10. Firaun khawatir bangsa Israel bergabung dengan musuh jika terjadi perang dan merebut kekuasaan Mitsraim. Serta perbudakan bangsa Israel di ayat yang 11 hingga 14, di mana Firaun atau Paroh memerintahkan bangsa Israel untuk bekerja sebagai budak, membangun kota-kota seperti Pitom dan Ramses. Mereka dipaksa bekerja keras di ladang dan dalam pembangunan. Namun, semakin ditindas, bangsa Israel semakin bertambah banyak. Kemudian kita melihat, maka ada perintah untuk membunuh bayi laki-laki di ayat yang ke-15 hingga 22, di mana Firaun atau Paroh memerintahkan bidan Ibrani, Sifra dan Pua untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Tetapi mereka takut akan Elohim dan tidak mentaati perintah itu. Akhirnya Firaun memerintahkan seluruh rakyat Mitsraim untuk membuang setiap bayi laki-laki Ibrani ke Sungai Nil. Ketakutan akan kuasa Elohim, di mana Firaun takut akan pertumbuhan bangsa Israel, tetapi ia tidak memahami bahwa Elohim sedang menggenapi janjinya kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa besar. Di dalam kitab Beresit atau Kejadian 12 ayat 2. Kesetiaan kepada Elohim, di mana bidan Ibrani menunjukkan keberanian dan kesetiaan mereka kepada Elohim dengan melawan perintah Firaun. Dan di sana ada rencana Elohim, di mana rencana Elohim tetap berjalan meskipun ditindas. Bangsa Israel terus bertumbuh, menunjukkan bahwa rencana Elohim tidak dapat dihalangi oleh manusia. Di dalam kitab Shemot pasal 1 atau Kejadian pasal 1 menjadi dasar cerita yang melanjutkan bagaimana Elohim memanggil Mose untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mitsraim. Peristiwa ini memperlihatkan pemeliharaan Elohim atas umatnya meski dalam situasi yang sangat sulit saat itu. Tetapi di sini kita saksikan pengajaran berikut ini untuk mengerti lebih dalam pesan daripada Bapa Yahweh. Kita akan masuk di dalam pembahasan time travel 43, yaitu Mitsraim memperbudak Israel. Kita akan baca dari Keluaran pasal yang pertama atau Shemot, ya, pasal yang pertama. Kitab nama-nama pasal pertama. Silakan Brother Enoch.
Keluaran 1 ayat 1. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakov. Mereka masing-masing datang dengan keluarganya. 2. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. 3. Isakar, Zebulon, Benyamin. 4. Dan, Naftali, Gad, dan Asher. 5. Seluruh orang yang berasal dari keturunan Yakov berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yosef sudah lebih dahulu berada di Mesir. 6. Kemudian matilah Yosef dan semua saudaranya, serta semua orang yang seangkatan dengan dia. 7. Bani Israel beranak cucu dan bertambah sangat banyak, bahkan berlipat ganda, serta menjadi sangat kuat, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. 8. Lalu berkuasalah seorang raja baru atas Mesir yang tidak mengenal Yosef. 9. Ia berkata kepada rakyatnya, lihatlah, rakyat Bani Israel itu terlalu banyak dan lebih kuat daripada kita. 10. Marilah kita berlaku bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak, sehingga apabila terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan berperang melawan kita, kemudian pergi dari negeri ini. 11. Lalu mereka menempatkan para pengawas budak atasnya untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka membangun kota-kota perbekalan bagi Firaun, yaitu Pitom dan Ramses. 12. Namun, semakin mereka tertindas, semakin mereka berlipat ganda dan berkembang, sehingga orang Mesir menjadi ketakutan terhadap orang Israel. 13. Dan orang-orang Mesir memperkerjakan Bani Israel dengan kekerasan. 14. Mereka membuat hidup Bani Israel pahit, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan dengan semua jenis pekerjaan di ladang. Dalam semua pekerjaan berat mereka, orang Mesir itu memperlakukan mereka dengan kejam. 15. Berkata Raja Mesir kepada para bidan Ibrani yang bernama Sifra dan Pua. 16. Apabila kamu menolong persalinan wanita Ibrani dan memperhatikan pada waktu anak itu lahir, jika itu seorang anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, dan jika itu seorang anak perempuan, biarkan ia hidup. 17. Namun bidan-bidan itu takut kepada Elohim dan tidak melakukan seperti yang Raja Mesir telah perintahkan kepada mereka, tetapi mereka membiarkan setiap bayi laki-laki tetap hidup. 18. Raja Mesir memanggil para bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal ini dan membiarkan bayi laki-laki tersebut hidup? 19. Para bidan itu menjawab Firaun, sebab wanita Ibrani tidak seperti wanita Mesir. Mereka kuat dan melahirkan sebelum para bidan itu datang kepada mereka. 20. Jadi Elohim berbuat baik kepada bidan itu dan berlipat gandalah bangsa itu serta menjadi sangat kuat. 21. Karena para bidan itu takut pada Elohim, maka dia menjadikan mereka memiliki keluarga. 22. Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, mengatakan, setiap anak laki-laki yang dilahirkan, kamu harus melemparkannya ke dalam sungai, tetapi setiap anak perempuan, kamu harus membiarkannya hidup. Ya, haleluya. Terima kasih. Jadi inilah kisah permulaan di mana saat penindasan perbudakan daripada bangsa Misraim Mesir kepada bangsa Yisrael. Ya, inilah glimpse-nya. Inilah apa itu namanya? Glimpse itu kisah, ya, kisahnya seperti itu. Nah, kalau sudah perhatikan di ayat yang kelima dikatakan seluruh orang berasal dari keturunan Yakov itu berjumlah 70 jiwa. Ya, berjumlah 70 jiwa yang ada di Misraim. Inilah benih awal. Ya, benih awal. Ini keturunan Yakov. Jadi seluruh keluarga. Ya, jadi jangan dihitung soal budak-budaknya ya. Jadi ini hanya yang berkaitan dengan Yakov, anak-anaknya, dan istri-istrinya, dan cucu-cucunya, dan semua yang menjadi keturunan daripada Yakov. Itu jumlahnya 70 jiwa. Nah, kalau kita lihat, bisa saja ya. Kitab suci mengatakan 65 jiwa, 80 jiwa, ya, atau 100 jiwa. Kan bisa-bisa saja, saudara. Iya kan? Jadi dalam masa
mereka berada di Kanaan, bisa-bisa saja berlipat ganda lebih dari 70 jiwa atau masih kurang daripada 70 jiwa. Itu kan bisa-bisa saja. Tapi mengapa kata 70 jiwa ini muncul dengan ada angka yaitu 70? Saya yakin ini bukan suatu kebetulan. Saya yakin ini sebuah kode di mana Elohim Yahweh mau menunjukkan pada saudara dengan menggunakan gematria. Nah, ini dia, saudara. Ya, Bapak Yahweh menggunakan gematria yang terkoneksi dengan jumlah keturunan Yakov saat itu yang menempati Misraim dengan menggunakan gematria 70. Gematria 70 itu huruf apa? Kalau kita lihat, ya, di atas saya sudah berikan tabel gematria, tapi saya ulangin lagi, gematria daripada 70 itu adalah huruf ayin. Ya, huruf ayin. Dan huruf ayin, kalau cuma huruf ayin saja, saudara tidak akan pernah ketemu apa maknanya. Tetapi kalau kita lihat, huruf ayin itu ada piktografnya. Piktograf ayin itu adalah mata. Ya, mata. Nah, ini Brisco kasih sedikit input. Mata Elohim Yahweh memandang kepada Israel dalam perbudakan. Bisa saja seperti itu. Ya, jadi mata Elohim Yahweh melihat perbudakan atau kesengsaraan daripada umat Misraim, umat Israel yang ada di Misraim. Bisa seperti itu. Akan tetapi, ada makna profetik yang lebih luas daripada itu. Elohim Yahweh memang memperhatikan Israel pada masa ini. Bukannya dia tinggal diam dan membiarkan bangsa Israel ditindas sedemikian rupa. Dikatakan ditindas secara kejam. Akan tetapi buat saudara dan saya, ya, ini ada satu makna, yaitu bahwa di mana mata saudara, mata saya, kita harus lihat, ya, kita harus lihat Israel. Karena satuan pola waktu Bapak Yahweh adalah angka 7 dan berhubungan dengan Israel. Ya, Israel. Jadi mempunyai makna ganda, di mana satu, Bapak Yahweh memperhatikan Israel saat itu, dan untuk saudara dan saya, ini suatu kode bahwa Israel adalah patokannya, ya, patokan daripada Elohim, ya, untuk semua rencana-rencananya berjalan. Jadi kita harus memperhatikan Israel. Perhatikan Israel sepanjang masa. Kita akan bisa melihat pergerakan daripada Elohim Yahweh yang luar biasa. Dan kalau hari ini Israel sudah berusia berapa ya? 76. Ya, berusia 76. Dan sebentar lagi sekitar bulan 5 tahun 2025 dia berusia 77. Ya, berusia 77 sejak kembalinya diproklamasikan tahun 1948. Saya bisa lihat sudah 77 tahun. Bukan satu kebetulan. Israel yang ada sekarang adalah Israel yang sama. Israel yang sama dengan zaman daripada Yeshua. Memang hari ini saya harus akui bahwa negara Israel membuka supaya dari bangsa-bangsa lain itu menjadi citizenship-nya dia, menjadi warga negaranya. Dan itu tidak terhitung. Yang dimaksudkan adalah eksistensi daripada orang-orang Yehudi. Karena saat mereka membuka bangsa-bangsa untuk masuk, ya ada yang dari Arab, yang ada dari mana-mana ya. Itu bisa loh jadi citizenship-nya Israel. Ya bisa, apply, saudara punya kemampuan yang mereka butuhkan, bisa jadi warga negaranya Israel. Tapi kalau saudara masukkan aplikasi menjadi citizenship atau kewarganegaraan di sana, ya saudara tidak diperhitungkan sebagai orang Yahudi. Bisa lihat bedanya. Saudara adalah orang Israel, tapi bukan orang Yahudi.
Ya, bukan itu maksudnya. Yang dimaksudnya adalah wadah ini sudah ada berjalan 1948, ya, di mana ternyata orang Yahudi yang sudah terserak hampir 2000 tahun sejak peristiwa 70 Masehi, di mana Bait Elohim dan Yerusalem dihancurkan oleh Jenderal Titus dan kemudian diserak lagi ya oleh kaisar-kaisar yang selanjutnya, dan mereka berkumpul kembali. Jadi kita harus bisa mengatakan bahwa mereka inilah yang merupakan tanda, ya, merupakan tanda. Ada juga seorang pastor, ya, yang ada di Los Angeles ini, Los Angeles area ini, mengatakan bahwa Israel yang sekarang tidak sama dengan Israel yang zaman Yeshua atau zaman Moshe. Ya, kalau dilihat dari percampuran kewarganegaraan, ya memang tidak sama, dalam arti mereka sudah campur baur begitu. Akan tetapi di dalamnya Elohim Yahweh tetap melihat adanya suku Yehudi. Ya, ada suku Yehudi. Ya, jadi sama. Ya, jadi mereka bisa klaim bahwa mereka kembali ke tanahnya sendiri. Ya, mereka bisa memastikan hal itu. Jadi ya, kita bisa lihat sama. Memang pemerintahannya campur baur, saudara. Ya, mungkin ada orang dari Eropa yang jadi warga negara Israel, ada orang Amerika, Kanada, Australia, mungkin saya nggak tahu Indonesia. Ya, ada bisa duit kewarganegaraan, ya. Jadi satu warga negara Amerika, satu warga negara Israel, bisa seperti itu, ya. Nah, tapi di satu sisi kita harus tetap memperhatikan inilah time, waktu, dan timeline, ya, time clocknya Elohim Yahweh dalam penggenapan. Jadi mata kita harus memandang kepada Israel untuk mengetahui lini masa, di masa apa sekarang ini kita hidup. Karena ini merupakan tanda yang sangat-sangat jelas. Tanda yang sangat-sangat divalidasi oleh Bapa Yahweh. Ya. Bahkan nanti akan menjadi kerajaan Israel, ya, di dalam kerajaan 1000 tahun. So, bisa perhatikan dari sejak masa Bereshit, kejadian, sampai Yerusalem baru, Israel tidak berubah. So, bisa lihat di hadapan Bapa Yahweh. Ini merupakan time clock-nya. Ya, jadi kalau hari ini orang-orang mengabaikan Israel dan kemudian mereka tidak ikut harpazo, ya salahnya sendiri. Betul? Salahnya sendiri. Karena Elohim Yahweh mengatakan, lihat Israel. Matamu harus memandang kepada Israel. Ya, itu luar biasa, saudara. Jadi inilah yang diberikan oleh Elohim Yahweh dengan menggunakan huruf ayin. Ya, gematrianya 70. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, lalu berkuasalah seorang raja baru atas Mesir yang tidak mengenal Yosef. Jadi ada perubahan dinasti. Jadi dinasti di mana kita tahu ya, kerajaan itu pasti dinasti. Jadi bapaknya turunkan pergi anaknya, anaknya turunkan pergi anaknya lagi, terus itu namanya dinasti. Nah, zaman Yosef ternyata beda dinasti dengan zaman Moshe. Jadi ada perubahan. Dafar Elohim menyatakan, maka muncullah atau bangkitlah, berkuasalah raja baru di Mesir yang tidak mengenal Yosef. Tidak mengenal Yosef, tidak mengenal perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Bapa Yahweh melalui Yosef.
Dan raja baru ini hanya melihat bahwa saat dia memerintah, menguasai pemerintahan yang baru, mereka lihat ada dua bangsa. Satu bangsa Misraim, yang satu bangsa Israel. Ya, saya bisa lihat di situ. Nah, perubahan ini terjadi kenapa? Ya, kita bisa mendeteksi dengan kuat. Ingat ya, kerajaan itu biasanya diturunkan. Ya, diturunkan. Jadi, generasi after generasi. Kalau sampai terjadi perubahan, berarti ini ada yang namanya apa? Kudeta. Ya, kudeta. Ya, perubahan kekuasaan. Ya, ada kudeta. Hari ini di Syria itu terjadi perubahan pemerintahan. Betul ya? Pemerintahnya si Assad delosor, ya. Babras, habis, jatuh, ya toh, ngeblak, ya, hilang sudah. Digantikan dengan pemerintahan yang baru, Syria baru. Tapi di dalam Syria baru ternyata juga ada kekuatan daripada ISIS. Tahu ISIS? Bukan bahasa Jawa. ISIS bahasa Jawa itu enak. Tapi ISIS yang satu ini, ya, ISIS bahasa Jawa itu apa itu? Sejuk. Itu ISIS. Ya, tapi ISIS yang satu ini tidak sejuk. ISIS yang satu ini mematikan. Brutal. Ya, brutal. Saya dapat video-videonya mengerikan sekali, saudara. Mengerikan sekali. Ya, sedikit klip. Mereka masuk ke satu rumah sakit dan di sana ada 2 orang laki-laki yang terluka parah. Dia interogasi sebentar, nggak lama-lama langsung diberondong. Tahu diberondong? Ditembaki. Langsung tewas seketika. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Terjadi perubahan kekuasaan. Dan biasanya, bukan biasanya lagi, sudah common, sudah umum. Perubahan kekuasaan itu pasti disertai dengan pembantaian. Dan yang dibantai adalah pemerintahan yang sebelumnya. Jadi, kita bisa melihat, nggak usah jauh-jauh, saudara pasti yang di daerah Jawa Timur pasti tahu mengenai kisah Ken Arok. Ayo, siapa yang tahu? Dulu sejarahnya kan, saudara pasti belajar soal Ken Arok kan? Nah, itu kan generasi after generasi kan saling membunuh itu. Oh, jadi raja pasti dibunuh. Betul kan? Ya, itu sama di seluruh dunia sama. Kekaisaran yang baru muncul akan menghancurkan semua dinasti di atasnya. Itu sudah common, itu sudah umum. Mengapa? Karena tidak ingin dinasti yang dihancurkan itu akan balas dendam. Ya, akan balas dendam. Ya, itu contohnya. Kalau saudara ingin tahu contohnya yang jelas yang ada di Dhafar, itu melalui satu peristiwa. Peristiwa apa? Elohim Yahweh memerintahkan untuk membunuh satu suku bangsa. Tapi ternyata tidak dibunuh. Dan ratusan tahun. Ya? Bukan. Esther, Pak. Iya. Memang ada Esther dan Saul. Ya, tapi maksudnya adalah mengenai Haman. Haman. Mengenai raja yang tidak dibunuh oleh Saul. Raja siapa itu namanya? Amalek. Raja Amalek. Agag. Ya, terima kasih. Dan Saul tahu, walaupun raja nggak dibunuh saat itu, diberi kesempatan ternyata dia bersetubuh dengan entah perempuan-perempuan yang masih hidup saat itu, dan kemudian dari yang kecil itu mengalir terus ratusan tahun sampai peristiwa Esther.
Kalau saudara perhatikan, Haman itu adalah orang Agag. Saya bisa lihat. Ya, jadi saat zaman Esther, mereka keluar dengan sebuah kekuatan. Saatnya tepat, keluar dengan sebuah kekuatan dan berusaha untuk menghancurkan Israel. Itu jelas sekali. Ya, jadi itulah kekejaman, saudara ya, kekejaman daripada kekaisaran. Ya, ganti kaisar, ganti penguasa, maka yang sebelumnya akan dibantai. Ya, akan dibantai. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, maka ya, Firaun zaman Yosef menurut Google, ya, itu katanya adalah Senusret II, Senusret III, dan Amenemhat III. Tapi di zaman Moshe itu adalah Thutmose yang kedua, atau juga Ramses. Ya, Ramses. Jadi ada pergantian. Ya, ada pergantian dari masa Yosef dan masa Moshe, pergantian Firaun. Firaun itu title ya. Jadi tetap panggilannya Firaun, kapanpun tetap dipanggil Firaun, tapi orangnya beda, pemerintahnya beda. Jadi ya, ini menurut Google. Nah, kalau kita ditanyain siapakah nama Firaun zaman perbudakan Israel di Mesir, apakah Thutmose atau Ramses? Ya, atau siapakah kekaisaran yang di saat terjadinya, siapa itu namanya? Saat terjadinya Yosef, ya, kan itu menurut Google. Ya, jadi jawabannya siapa yang tahu nama daripada Firaun? Bukan Firaun Neko, Pak, bukan? Neko lain lagi. Oke, sebentar ya, saya akan teks seorang Oma karena dia akan dibaptis. Ya, saya akan lanjutkan. Jadi siapakah nama daripada Firaun yang di zaman Moshe? Jawabannya adalah nanti kita akan tahu saat Harpazo. Ya, nanti kita akan tahu saat Harpazo. Jadi saudara tidak usah cari-cari. Ya, percaya saja sama Google untuk sementara waktu. Ya, tapi itu bukan hal yang terpenting. Tapi kalau saudara kepingin lebih detailnya, ya nanti ayo kita sama-sama saat Harpazo, rombongan, ya, pelayanan menorah, berkunjung di perpustakaannya, ya, perpustakaannya Syamayim, dan kita akan melihat secara jelas. Ya, jadi itulah jawabannya. Tidak terlalu sulit. Nah, kemudian yang berikut adalah ayat 14. Dikatakan bahwa orang Misraim membuat hidup Bani Israel menjadi pahit. Ya, menjadi pahit. Dan orang Misraim memperlakukan mereka dengan kejam. Ya, sangat kejam. Nah, sebetulnya peristiwa ini sudah dikasih tahu oleh Bapak Yahweh, bocorannya di dalam Kejadian 15 ayat 13-14. Silakan Brother Reno. Kejadian 15 ayat 13-14. Dia berfirman kepada Abram, "Ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu, dan bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun." Kita bisa lihat di dalam Kejadian 15, ya, Kejadian 15 ayat 13 dan 14, 13 terutama. Elohim Yahweh buka rahasianya kepada Avram, ya, kepada Avram. Apa yang bakal terjadi beberapa generasi setelah Avram dikasih tahu, ya, bagaimana Elohim bisa tahu, ya, karena dia adalah Bapak Yahweh yang maha tahu. Dia sudah tahu terlebih dahulu. Ya, dia sudah tahu terlebih dahulu. Dia bisa melihat ke depan. Dia bisa melihat apa yang bakal terjadi dengan presisi.
Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Jadi peristiwa di mana, ya, peristiwa di mana Israel akan betul-betul tersiksa, akan disiksa, dipersulit hidupnya karena perbudakan itu, Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Ya, sudah tahu terlebih dahulu. Kemudian yang berikut, so perhatikan sepak terjang daripada Raja Mesir Firaun, yaitu dengan memberikan perintah kepada para bidan, ya, untuk membunuh, ya, bayi-bayi, ya, membunuh bayi-bayi, khususnya bayi-bayi yang laki-laki, ya, bayi-bayi laki-laki dibunuh, kalau yang perempuan dibiarkan hidup. Ya, jadi ini strategi. Ini cara yang dilakukan oleh Firaun supaya Israel tidak berkembang. Tadi di atas dikatakan bahwa Israel semakin ditekan, maka dia akan semakin berkembang. Nah, si Raja Mesir ini dia kelabaan. Ya, dia kelabaan. Ini bagaimana nih? Ditahan dengan pekerjaan keras, perbudakan, tapi ya tetap melahirkan banyak anak gitu ya. Wah, gimana caranya? Akhirnya mereka memerintahkan para bidan. Dia memerintahkan para bidan, bunuh anak laki-laki. Nah, yang tidak diketahui oleh Raja Mesir, ternyata bidan-bidan ini takut akan Elohim. Ya, jadi bidan-bidan ini takut akan Elohim. Nah, karena tindakan yang takut akan Elohim ini, maka Elohim berbuat baik kepada bidan-bidan itu dan diberkati bidan-bidan itu. Sebetulnya ayat ini menggenapi apa yang dikatakan Bapa Yahweh kepada Abraham juga, di mana di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Silakan Brother. Kejadian 12 ayat 3. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Iya, haleluya. Saudara bisa perhatikan, mereka yang berbuat baik kepada Israel itu ternyata diperhatikan oleh Elohim Yahweh. Secara nation, orang Amerika ini sudah ngomong sendiri. Kalau sampai Amerika sampai hari ini bisa bertahan, itu karena cuma satu. Karena Amerika support Israel. Kalau tidak support Israel, Amerika sudah downgrade, sudah menurun, udah lama sekali. Ya, menurut orang Amerika. Ya, tapi ada faktor-faktor politik lainnya dah. Faktor juga penguasaan ekonomi dan sebagainya. Ya, tapi satu hal yang kita bisa lihat dari para bidan itu, di mana mereka takut akan Elohim Yahweh, sehingga mereka menyelamatkan Israel. Menyelamatkan Israel. Dan Elohim Yahweh menghargai akan hal itu. Karena itu kita berdoa untuk Israel. Ya, berkat yang paling besar untuk Israel bukan materi. Bukan materi. Berkat yang paling besar untuk Israel adalah Israel boleh percaya kepada Yeshua HaMashiach. Itu berkat yang terbesar. Karena itu kita doakan mereka supaya mereka mendapatkan keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach. Mereka adalah umat perjanjian, ya betul. Mereka umat perjanjian. Tapi ingat, umat perjanjian secara nation, bukan secara individu. Ya. Karena secara individu mereka harus berhadapan dengan Bapak Yahweh sendiri-sendiri. Masuk Syamayim tidak gandeng-gandengan. Ya, betul kan? Sendiri-sendiri. Ya, tidak gandeng-gandengan. Ada Bapak Yahweh sendiri-sendiri.
Nah, di fase sendiri-sendiri ini, maka Israel secara individu yang menolak Yeshua, ya jelas pasti terbuang. Walaupun dia percaya akan Yahweh, tapi menggunakan Hashem dan Adonai. Tapi tetap terbuang, lalu menolak Yeshua. Ya, berarti menolak Yeshua sama dengan menolak darah Yeshua. Nah, untuk masuk Syamayim harus pakai darah. Darahnya bukan darah kotor, ya, bukan darah, ya, darah tipe A, B, O, ya kan, AB, abu, ya, tahu abu, bengkak, ya kan, nggak ada tipe A, tipe B, nggak ada. Darahnya harus satu tipe, ya, darahnya tipe Yod. Betul kan? Dimulai dengan Y. 24. Nah, kromosomnya mesti 24. Nggak boleh. Ya, 48. Ya, nggak boleh. 46, Pak. 46, Oh, Pak. sorry. 23 ya. Mohon maaf. 23 ya. 23 kali 2. Mohon maaf. Ya, 23 kali 2 berarti 46. Jadi kalau kromosomnya 46, ya, nggak bisa menerobos pintu Syamayim yang ukurannya cuma 24. Kebesaran, saudara. Ngerti maksudnya? Ya, kebesaran. Oversize. Jadi karena oversize, maka malaikat-malaikat Syamayim berkata, kamu nggak bisa masuk. Darahmu nggak diterima. Oversize. Minggir. Jadi darah yang bisa tembus itu harus ukurannya 24. Harus 24, bukan 46. Saya bisa lihat? Ya, saudara boleh Pak pakai baju oversize ukuran XXXXXXL. Wah, kodenya luar biasa itu saudara. Itu tidak ada masalah. Ya, mau masuk toko, mau masuk mall, mau masuk kemana saja silakan mau pakai ukuran sebesar-besarnya, asal bisa masuk gitu aja. Tapi masuk Syamayim, ya, masuk Syamayim ukurannya harus pas 24 dan tetap hidup, ya, harus tetap hidup. Kalau nggak hidup nggak bisa bicara, ya kan, nggak bisa bicara. Jadi harus pakai darah ini. Bicara apa? Apa yang dikeluarkan oleh darah ini? Ya bicara forgiven. It is finished. Forgiven. Baru bisa masuk. Ya. Itu luar biasa rencana Elohim Yahweh. Kemudian, jadi kita berdoa untuk Israel supaya mereka diselamatkan di dalam Yeshua. Nah, Raja Mesir ini nggak berhasil pakai bidan. Nggak berhasil. Dia ubah strategi. Yaitu ayat yang ke-22. Seluruh rakyat, kalau bidannya nggak bisa dipegang, maka rakyatnya yang diperintahkan. Seluruh rakyat, ya, dikasih perintah, setiap anak laki-laki yang dilahirkan, lempar ke sungai. Ya, ini dia. Ini awal dari Moshe, ya. Jadi ada anak laki-laki, sudah nggak usah nunggu bidannya, tapi lempar ke sungai. Jadi setan tuh punya strategi. Saudara harus hati-hati, jeli, penuh pimpinan daripada Ruah Yahweh Elohim menghadapi strateginya Satan. Ya, menghadapi strateginya Satan. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 2 ayat 11. Silakan Brother Renok. 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya setan tidak memperoleh keuntungan diri kita karena kita mengetahui muslihatnya. Iya, terima kasih. Jadi saudara bisa melihat setan itu ada strateginya, saudara. Ya, setan itu ada strateginya. Dia pasang strategi supaya menjebak. Nah, kita harus waspada dengan strategi setan. Kita harus nurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim.
ya, nurut pimpinan ruah Yahweh Elohim. Ya, jadi mengapa saudara mendeklarasikan dengan Efesus pasal yang ke-6 mengenakan selengkap senjata Elohim? Karena supaya dapat melawan roh-roh jahat di udara. Saudara tidak dilumpuhkan, saudara tidak ditipu, saudara tidak dibohongi, saudara jadi pemenang. Dan supaya di dalam 2 Korintus tadi dikatakan, supaya setan itu tidak mendapatkan faedah. Ya, setan tidak mendapatkan keuntungan. Ya, daripada serangan yang mereka lakukan dalam kehidupan manusia-manusia Elohim. Sudah bisa lihat. Yeshua berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga ya berjaga-jaga. Hati-hati. Waspada. Ingat, dunia ini adalah medan pertempuran. Mau tidak mau, suka tidak suka, dunia ini medan pertempuran. Ya, medan pertempuran. Saudara harus memperlengkapi hidup saudara dengan selengkap senjata Elohim Yahweh. Ya, itu penting sekali. Supaya setan tidak mendapatkan keuntungan. Ya, jadi pahami. Jadi kenapa kita belajar dapat Elohim? Ya, supaya kita memahami isi hati Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh memberikan strategi-strategi untuk mengalahkan roh-roh jahat dan tipu muslihatnya. Ya, oke. Jadi itu yang kita bisa lihat. Dia mengubah strategi. Setan punya strategi. Ingat ya, Firaun itu adalah lambang setan. Mesir itu adalah lambang dunia. Ya. Israel itu adalah lambang daripada anak-anak Bapa Yahweh. Ya, jadi kita harus paham. Ya, umat pilihan. Jadi jangan sampai diterobos. Ya, jangan sampai diterobos. Ini penting sekali. Yang berikutnya, dikatakan bahwa perintah daripada Raja Mesir, Firaun, itu membunuh anak laki-laki. Ya, membunuh anak laki-laki. Baik itu diperintahkan kepada para bidan dan juga kepada seluruh rakyatnya, yaitu membunuh anak laki-laki. Nah, kalau kita lihat membunuh anak laki-laki, maka ini akan berhubungan dengan satu peristiwa yang tidak asing di hidup saudara, yaitu pembunuhan anak laki-laki. Saudara bisa menebaknya pasti. Yaitu ya, Yeshua, masa Yeshua sebelum Yeshua. Iya. Pada saat Yeshua dilahirkan dan 2 tahun setelah itu. 2 tahun setelah itu. Ya, itu ada di dalam Matius 2 ayat 16 sampai 18. Silakan Brother Reno. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes menyadari bahwa dirinya telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia mengirim utusan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada di Bethlehem dan di seluruh wilayah di sekitarnya, yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan kepastian waktu yang ia dapatkan dari orang-orang Majus itu. 17. Maka genaplah apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia yang mengatakan, 18. Di Rama terdengar suara ratapan, tangisan, dan kidung perkabungan yang mendalam. Rahel menangisi anak-anaknya dan tidak ingin dihibur, karena mereka sudah tidak ada lagi. Ya, terima kasih. Lo bisa lihat. Maka setan melancarkan serangan, ya, yaitu membunuh setiap anak laki-laki. Ahli waris, anak laki-laki akan dibunuh. Kalau anak perempuan tidak dibunuh, karena saat itu masih posisinya itu bukan seperti hari ini. Ya, perempuan-perempuan hari ini berlatih karate, taekwondo, boxing, dan sebagainya.
Ya, kita harus tahu itu ya, beda. Ya, beda dengan perempuan-perempuan masa itu. Masa itu hanya untuk melahirkan, itu fungsinya. Hari ini enggak, saudara. Ya, hari ini enggak. Ya, jadi beda. Hari-hari kita ini perempuan-perempuan kuat-kuat, saudara. Angkat berat, ya kan, binaraga, ya kan, macam-macam, saudara. Ya, punya keahlian ini, kalian ini. Iya, ya, sniper, ahli perang dan sebagainya, luar biasa, saudara. Ya, ya, untuk hari ini biasanya laki-lakinya itu bahasa Jermannya itu nyekukruk, tahu nyekukruk? Ya, tahu nyekukruk, tak berdaya, itu nyekukruk, ya, itu dia. Jadi zaman itu, ya mereka yang dibantai laki-laki. Dan itu berhubungan dengan pembantaian yang terjadi di dalam zaman Yeshua. Ya, terjadi dalam zaman Yeshua. Pembantaian anak laki-laki, dan itu sudah diprofesikan oleh Nabi Yeremia. Ya, sudah diprofesikan. Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Ya, sudah tahu terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa strategi setan itu menghancurkan dari sisi yang lemah, yaitu anak. Saya bisa lihat sisi lemah, ya, dari sisi yang terlemah dari manusia. Jadi saudara hati-hati dengan sisi kelemahan saudara. Ya, di situ saudara harus banyak kasih perhatian. Ya, supaya setan tidak menerobos, supaya setan tidak mengambil keuntungan dari sisi terlemah yang ada di dalam manusia. Ya, jadi saudara mesti jaga-jaga. Ya, puji Bapak ya. Jadi hati-hati. Kemudian yang selanjutnya adalah kembali ke Kejadian 15. Prophecy mengenai apa yang bakal dialami oleh Israel, ya, karena kita sudah sampai di kitab Shemot, kitab nama-nama, maka kita kembali ke profesinya, yaitu beberapa ratus tahun sebelumnya saat Abraham menerima pernyataan dari Bapa Yahweh, dan dikatakan ayat 14, bangsa yang mereka layani itu akan kuhukum. Bangsa yang mereka layani itu akan kuhukum. Bapak Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Ya, Bapak Yesus sudah tahu terlebih dahulu, dan memang betul. Nanti kita akan ke depannya kita akan melihat bagaimana hukuman Elohim Yahweh terhadap Misraim. Ya, nggak sekarang karena kita masih harus melewati beberapa fase, ya, di mana Moshe akan dilahirkan dan kemudian Moshe akan diutus. Ya, itu butuh waktu ratusan tahun, saudara ya. Moshe saja diutus tahun 80, usia ber-80, ya, usia 80. Jadi masih beberapa tahun ke depan. Dan di situ Elohim Yahweh menurunkan malapetaka, hukuman-hukuman. Ya, ini akan menggenapi apa yang dikatakan oleh Elohim Yahweh kepada Avram. Bangsa yang mereka layani akan kuhukum. Ya, kalau sudah perhatikan, hanya satu kalimat, bangsa yang mereka layani akan kuhukum. Cuman begitu, tapi saudara lihat pelaksanaannya. 10 tulah. Ya, Elohim Yahweh ngomongnya cuma singkat, saudara. Bangsa yang mereka layani akan kuhukum. Avram nggak ngerti hukumannya modelnya kayak apa, nggak tahu, betul ya? Bentuknya bagaimana? Dia nggak tahu. Dia cuma tahu terima satu kalimat. Tapi kita bisa lihat apa yang Elohim Yahweh perlakukan terhadap Misraim. Ya, yaitu dengan mengirim 10 tulah. Itu ada jangka waktunya cukup panjang. Nggak hari ini tulah 1, besok tulah 2, kemudian sampai 10 hari. Tidak.
Ya bacanya cepat saudara, nggak sampai 5 menit, 10 menit selesai, sudah dapat semua 10 tulah. Mentok 15-20 menit. Tapi itu ada jangka waktunya saudara, ada jangka waktunya. Bukan singkat. Ya, saya bisa memperkirakan mungkin itu bisa antara setahun, 2 tahun atau lebih. Bisa seperti itu. Ya, tapi yang penting adalah apa yang dikatakan Bapak Yahweh itu tergenapi. Tergenapi, saudara. Bangsa itu akan kuhukum, dan kita lihat itu terhukum. Jadi Bapak Yahweh nggak pernah bohong. Kalau dia sudah berfirman, itu pasti jadi. Yang bikin masalah adalah orang atau manusia itu siap atau tidak. Ya, siap atau tidak. Elohim Yahweh sudah ngomong melalui Yesus. Yesus bisa bilang 2 hari. Saudara harus hati-hati dengan kata-kata Yesus, dengan kode-kode Yesus. Yesus tidak akan kasih tahu, nanti tahun 2030. Tidak dikasih tahu, saudara. Ya, kenapa? Karena Gregorian belum lahir. Gregorian belum ada saat itu. Tanggalan dunia, kalender dunia itu masih campur baur, saudara. Ya, belum terformat seperti hari ini secara internasional. Tapi Yesus sudah kasih clue. Tahu itu clue? Petunjuk, kode. Kalau kamu lihat, ya, pohon apa yang dipakai itu? Bertunas. Arah bertunas. Pohon ara. Hati-hati. Generasi ini akan melihat semuanya itu. Sebisa lihat. Dan satu generasi antara 70 sampai 80 tahun. Bahkan hari ini ada orang yang hidup sampai umur 90-100 tahun. Mereka yang bisa melihat, ya, apalagi saudara dan saya, usianya belum 70, kecuali oma siapa ini, mamanya ibu, Sister Kiemi. Saya kaget, 87. Wah, puji Bapak Yahweh, anugerah yang luar biasa, oma. 87. Israel aja 76, saudara. Ini generasi yang bisa kita perhatikan di tengah-tengah kita nih. 87. Saudara bisa lihat apa yang dikatakan Yeshua, saudara harus betul-betul memperhatikan. Ya, dia prophecy. Dia mengatakan Yudas mengkhianati dia. Terjadi. Dia mengatakan Kefa menyangkal 3 kali. Terjadi. Bisa lihat? Yeshua mengatakan tidak ada satu batu yang akan berdiri di sini. Semua akan diratakan. Terjadi. Apa yang dikatakan Yeshua terjadi loh. Memang dia Bapak Yahweh sendiri, saudara. Nah, seringkali orang underestimate dengan perkataan Yeshua mengatakan tidak ada satu hari yang tahu kapan waktunya, hanya Bapa sendiri yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, apalagi manusia. Selalu ngomongin itu, tapi tidak ngerti. Ayat itu tidak mau diramesi. Tahu diramesi ya? Dicampur nasi rames. Diramesi. Untuk dicari apa maknanya. Apa maknanya? Kenapa Yeshua mengatakan, ya, hanya Bapa yang tahu? Karena memang waktunya belum sampai dikasih tahu. Saya bisa lihat. Yeshua mengatakan 2 hari. Pakai banyak peristiwa.
orang yang dipukul dari Yerusalem turun ke dirampok ya di Samaria itu pakai 2 hari, kemudian 2 dinar, kemudian peristiwa Lazar yang dibangkitkan, dia menunda, itu ada kodenya juga di sana. Kemudian kebangkitan Yesua dari masa saat kematiannya, yang matinya hari Rabu, bangkitnya hari Syabat, itu kode. Ya, jangan diremehkan. Jadi kita jangan meremehkan, hati-hati nih. Betul-betul hari ini di pertengahan Desember 2024, masuk 15 hari, melek merem, tahun baru. Betul kan? Ya kan, tahun baru, lagu bangsaan dinaikkan. Sudah tibalah waktunya kita akan berpisah lah, gitu loh, saudara, ya kan? Ya kan? Itu lagu kebangsaan seluruh Indonesia. Ya, lagu kebangsaan seluruh Indonesia. Ya kan? Habis itu masuk, kemudian kembang api, dar, ya kan? Melekan, kemudian naik sepeda motor keliling, weng, gitu kan? Saya nggak tahu sekarang. Dulu, ya masih di Indonesia. Ya, masih ada, Pak. Masih ada. Khususnya di Manado itu ributnya bukan main. Ya, Masih ada, Pak. gitu. Masuk 2025. Ya, dipikir tahun baru, semuanya baru, nggak taunya tahun jelalah. Oh, betul, jelalah. Ya, Justru Pak, bukan jelalah itu secara tidak diduga-duga, secara tidak terduga, itu jelalah. Kaget, Pak. Kaget. Ya, mencuri. resultnya jelalah. Betulan. Apa yang terjadi? Penggenapan Israel masuk di angka 777. Ya kan? Nggak banyak yang tahu. Saya sudah berikan pengajaran ini, kalau nggak salah rahasia kode 777, sekitar 2 tahunan yang lalu. Ya, coba tahun yang lalu 2023 Pak Hoy. setahun ya, ya, terima kasih. Iya Pak. Terima kasih. Setahun yang lalu. Itu dahsyat, saudara. Rahasia kode 777. Kita sudah sampai sekarang. Ya, jadi jangan meremehkan, ya, jangan meremehkan. Kemudian dikatakan dari profesi dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Kita lihat 14, ya, bangsa yang mereka layani akan kuhukum, kita sudah memahami. Kemudian dikatakan tidak selesai sampai situ, Elohim Yahweh memberikan satu kode juga, yaitu sesudah itu mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar. Ya, mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar. Pahami bahwa mereka itu diperbudak. Kira-kira diperbudak selama berapa lama? 430 Pak. Ya, keliru. Kan saya sudah kasih tahu kapan lagi, 200-an tahun. 200 tahun. Iya, saya sudah berikan pengajarannya itu. Di mana ya? Mungkin Frisco bisa bantu. Saya sudah berikan pengajarannya itu. Ya, bahwa Israel itu diperbudak oleh Mesir itu sekitar 200-an tahun. Ya, 200 tahun. Saya sudah berikan perhitungannya itu. 200 tahun itu berarti anggaplah 2,5 generasi. Apakah yang judulnya melihat masa depan? Kelihatannya di situ. Ya, kelihatannya di situ. Saya sudah berikan ya jumlah 400 atau 430 itu loh. Ya, dan kemudian pemecahannya ada di dalamnya. Ya. Jadi saya perhatikan sekitar 200-an tahun, itu sekitar anggaplah 3 generasi. 3 generasi loh, saudara. Ya, satu generasi 70 dikali 3 210. Diperbudak. Ingat loh, budak itu tidak sama dengan pegawai. Budak itu mau dikasih makan baik, nggak dikasih makan juga baik. Urusannya tuannya. Budak itu kayak barang.
Beda dengan pegawai. Pegawai itu digaji, dapat salary, ya, dapat upah. Budak tidak. Bagaimana mungkin Elohim Yahweh bisa menyatakan, ya, bagaimana mungkin dia katakan mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar. Mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar. Diperbudak 3 generasi. 3 generasi. Tapi bisa keluar dengan kekayaan yang luar biasa. Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Nah, poinnya adalah apa purpose-nya? Tahu purpose-nya? What is the purpose? Ini dia. Purpose itu tujuan, Pak. Iya, terima kasih, Besok. Apa purpose-nya? Apa tujuannya? Apa planning ke depannya? Ya, padahal sudah dikasih tahu bangsa itu akan diperbudak, ya, dan total perbudakannya 200 sekian tahun. Dan kemudian belum lagi Misraim akan ditimpa malapetaka. Tapi setelah itu bangsa itu akan keluar, keturunanmu akan keluar dari sana dengan harta kekayaan yang besar. Apa purpose-nya? Apa purpose-nya? Supaya bisa bangun kemah suci. Iya, terima kasih. Langsung jawabannya tepat. Jadi purpose-nya itu, ya, tujuannya adalah di sini, saudara. Tabernakel. Ya, tabernakel. Ini purpose-nya. Saudara bisa baca sendiri ya ayatnya ya. Keluaran 35 ayat 4 sampai 35. Baca sendiri ya. Ya. Ya, saudara bisa melihat ayat-ayat ini bagaimana Israel, ya, mereka dengan sukacita menopang pembangunan daripada tabernakel. Ya, tabernakel. Dari mana mereka, para budak ini, ya, para bangsa yang keluar dari perbudakan selama 3 generasi ini mendapatkan ini semuanya? Ya, mendapatkan ini semuanya. Itu jawabannya ada di dalam Keluaran 3 ayat 21 sampai 22. Silakan Brother Reno. Keluaran 3 ayat 21. Aku akan memberikan kemurahan kepada umat ini di mata orang Mesir. Maka akan terjadi ketika kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. 22. Setiap wanita akan meminta kepada tetangganya dan dari orang asing yang tinggal di rumahnya perhiasan dari perak dan perhiasan dari emas serta pakaian. Kamu harus mengenakannya pada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu. Dan kamu akan merampasi orang-orang Mesir itu. Saya bisa lihat ini planning Elohim Yahweh saat Moshe diutus, ya, untuk ketemu dengan Firaun saat itu, supaya bangsa Israel keluar dari Misraim. Elohim Yahweh mengatakan bahwa raja itu akan mengeraskan hatinya dan hatinya akan dikeraskan Elohim Yahweh sehingga mereka tidak mau melepas Israel. Tetapi akan terjadi, yaitu bahwa dengan tangan yang kuat Israel akan dibebaskan, yaitu dengan menggunakan 10 tulah. Dan pada saat keluar, Bapak Yahweh sudah kasih tahu sama Moshe, kamu harus ngomong dengan orang Israel untuk kamu, ya, minta barang-barang dari orang Misraim, ya, minta. Dan tergenapi di dalam Keluaran 12 ayat 35 sampai 36. Silakan Brother Reno. Keluaran 12 ayat 35.
Orang Israel melakukan seperti perkataan Moshe. Mereka meminta perhiasan perak dan perhiasan emas serta kain dari orang-orang Mesir. 36. Yahweh memberi kemurahan kepada umat itu di mata orang Mesir, sehingga orang Mesir memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka menjara orang Mesir. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat perintah Elohim Yahweh pada Moshe, dan itu dilakukan oleh Israel. Dan Bapa Yahweh bergerak dengan cara yang ajaib, sehingga orang-orang Mesir dibuat bermurah hati dan mentransferkan semua yang mereka miliki kepada kaum Israel. Ya, dan di sini kita bisa melihat tangan Elohim Yahweh bergerak dengan cara yang ajaib. Tentunya ada purpose. Ya, ada purpose. Elohim Yahweh bergerak itu bukan kosongan gitu aja, nggak tahu arahnya kemana, tidak. Ada purpose, ada planning, ada rencana. Elohim Yahweh dengan caranya yang ajaib, saudara ditempatkan di posisi apa saja sekarang ini, itu bukannya nggak ada rencana. Ada rencana. Saya bisa lihat. Jadi ada rencana secara individu. Dimanapun saudara berada, mengapa saudara sekarang berada di Bekasi, mengapa sekarang saudara berada di mana itu namanya, Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, ada yang di mana itu namanya, di Timur Timur, ada yang di Jerman, ada yang di mana New Zealand. Itu ada purpose. Ada purpose. Bukannya berarti, oh saya tiba-tiba seperti itu. Tidak. Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu. Ada rencananya. Saya bisa lihat. Kalau mau saya buat detail, tambah. Ya, jelimet. Tahun jelimet. Ya. Ya, itu bahasa Malaysia mungkin. Jelimet. Ya, lebih complicated. Saya bisa lihat. Ada rencana Elohim Yahweh. Ada Elohim Yahweh yang bergerak. Bukannya nggak ada maksudnya. Ada purpose. Ya, ada purpose. Ada spesifik rencana yang Elohim Yahweh berikan. Nah, untuk Israel, dengan peristiwa itu, ada purpose-nya. Yaitu tabernakel. Ya, tabernakel. Ini purpose-nya. Dan saya harus kasih tahu bahwa ini sebetulnya ada makna yang dalam sekali. Kita sudah belajar mengenai tabernakel. Saya harapkan saudara sudah mengikutinya. Ada 12 sesi tabernakel. Saudara menikmati keindahannya? Menikmati? Dari sejak Ya Pak, indah sekali. Dari sejak halaman, pintu gerbang, sampai di ruangan Maha Kudus. Ya, Amazing, Pak. lihat polanya, saudara melihat kode-kodenya, kekayaannya, ya. Dan tabernakel itu nggak murah. Ya, kita bisa lihat menorah saja itu harus dibuat dari satu bongkah emas murni, ya, dan itu ditatah. Kalau nggak salah yang di Yerusalem, siapa yang pernah lihat itu ya, ada menorah yang di Yerusalem, yang di tempat ruang kaca itu ya, yang ke Yerusalem pernah lihat, mungkin Brisco pernah lihat ya. Ya, pernah lihat Pak. Ya. Di Old Town Jerusalem. Old Town, iya. Diperlihatkan nggak itu value-nya berapa itu? Tidak Pak. Ya, tapi menurut, kalau nggak salah itu hampir 2 million US dollar. Oke. Kalau tidak salah ya, nggak salah ya, jadi saudara cek sendiri. Kalau nggak salah itu sekitar 2 juta US dollar. Nah, ini 2 juta US dollar dijadikan rupiah. Berapa itu saudara? Susah ngitungnya, Pak. 30 miliar. 50. 30 miliar lebih. Ya nggak tahu, kali 15.000.
50 miliaran. Iya. US dollarnya aja 2 juta. Itu baru itu, saudara. Belum tabutnya, belum yang lain-lainnya. Itu baru satu. Bayangin, saudara. Budak bisa membangun seperti itu. Ini sebetulnya bicara mengenai divine intelligence. Ya, kalau dibuat sejarah ya cuma sejarah. Tetapi kalau kita mau gali, ini sebuah kecerdasan ilahi. Ya, di mana Israel ikut serta. Ya, di mana divine intelligence-nya? Kita lihat tabernakel itu fungsinya apa? Yaitu worship, teaching, and impact. Ya, tempat untuk menyembah, ketemu dengan Elohim Yahweh. Worship. Kemudian di situ juga keluar pengajaran. Betul kan? Para imam memberikan pengajaran. Dan juga nggak selesai sampai di situ. Ternyata memberikan impact. Memberikan impact, saudara. Ya. Impact-nya kepada siapa saja? Ya, kepada siapa? Impact-nya itu kepada yang pertama yang kita bisa lihat adalah Rahab. Tahu siapa Rahab? Yang Yeriko itu, Pak. Iya, yang Yeriko. Rahab mengeluarkan satu statement. Seluruh kota gemetar. Karena apa? Karena Elohim yang menyertai kamu. Elohim yang menyertai Israel bersemayam di mana? Tabut perjanjian. Saya bisa lihat impact-nya di situ. Sehingga Rahab masuk dalam hitungan genealogi daripada Yeshua HaMashiach. Betul? Nggak gampang loh untuk masuk di dalam genealogi Yeshua HaMashiach. Itu betul-betul pilihan itu. Rahab masuk di sana. Bayangin, saudara. Dari seluruh kota yang besar itu, hanya dia yang diselamatkan. Ini impact. Ya, impact dari apa? Dari yang dilakukan oleh anak-anak Israel. Saat mereka dikasih kesempatan. Di dalam proyeknya Elohim Yahweh, mereka ikut serta. Bahkan saya harus kasih tahu, saking banyaknya Moshe sampai bilang stop. Pernah baca ayatnya? Coba saudara cari Keluaran. Saking banyaknya, saudara, mereka kasih. Moshe bilang stop, sudah cukup. Nek sudah stop, berarti kesempatannya tertutup. Betul? Stop mengalir terus ya enggak tertutup. Stop, tertutup sudah. Enggak bisa kasih lagi. Ya, tapi orang Israel, dia lihat worship, pengajaran, dan impact. Saya bisa lihat. Bukan satu kebetulan, mereka keluar dan diprofesikan. Mereka akan keluar dengan membawa harta yang banyak. Ternyata ada purpose yang harus mereka capai dengan sukacita. Dan itu menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita bisa melihat keindahannya sekarang. 12 pengajaran tabernakel. Luar biasa. Dan di situ juga terdapat kode 6.000 tahun. Bahkan 7.000 tahun. Sudah ada di sana semua. Luar biasa itu pengajaran. Ya. Siapa lagi yang dapat impact? Ruth dapat impact. Queen Sheba dapat impact. Ruth dapat impact dari Naomi. Elohimmu, Elohimku, di mana engkau mati, di situ aku dikubur. Itu Ruth yang bilang. Kemudian Ratu Sheba dari Ethiopia dapat impact juga. Dia minta kepada Salomo
bangunkan aku replikanya di Ethiopia. Saya bisa lihat, dibangun, saudara. Nawang si Salomo kayanya luar biasa. Nggak selesai sampai di sana. Naaman dapat impact. Nebukadnezar dapat impact. Ahasiweros dapat impact. Sida-sida Ethiopia zamannya setelah Yesua bangkit dapat impact, saudara. Dia ke Yerusalem karena dia percaya akan Elohim Yahweh, dia beribadah, dia percaya akan satu kalimat. Setahun 3 kali, laki-laki harus menghadap Elohim Yahweh di Yerusalem. Di tempat yang ditunjuk Yahweh. Di Yerusalem. Sida-sida ini datang ke sana. Bukan satu kebetulan. Bisa lihat, saat pulangnya, lah kok dia dititipin baca dari kitab apa? Siapa yang tahu? Yesaya. Saya, Pak. Kitab Yesaya. Bisa lihat? Dan Ruah Yahweh Elohim mengutus satu orang. Namanya siapa? Filipus. Filipus. Untuk mendekat. Saya bisa lihat, dia baca. Dia katakan, aku nggak mudeng ini. Ini opo ini? Kok ada yang disembelih-sembelih ini apa ini? Saya tidak mengerti. Ya, nggak paham. Filipus bilang, dari ayat itu dia menjelaskan mengenai Yeshua. Dan luar biasanya, nggak usah lama-lama, ya penjelasan Filipus, dia lihat itu ada kubangan air. Baptis aku di sana, dibaptis. Begitu dibaptis, ya, begitu keluar, dia toleh kanan, toleh kiri, Filipus apa? Horizontal harpazo. Ya kan? Dipindahkan ke Asdod. Saya bisa lihat. Bukan satu kebetulan. Dan sida-sida ini adalah daripada Menteri Keuangan Ethiopia. Apakah satu kebetulan? Tidak. Tidak satu kebetulan. Ya, saudara paham di sini. Itu memberikan impact. Ya. Nah, untuk orang Israel, dia melakukan bagiannya, yaitu menabur dan invest di dalam the kingdom of Yahweh. Ini yang dilakukan oleh Israel. Wahyu 22 ayat 12. Silakan berarti. Wahyu 22 ayat 12. Lihatlah, aku datang segera. Aku membawa upahku untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Ya, terima kasih. Kita bisa lihat, ini janji Yeshua di fatsal terakhir kitab Wahyu. Fatsal terakhir loh, saudara. Ya, Wahyu tidak ada, pasal 23 tidak ada. Wahyu 22 maksimum. Ya, disinilah janji itu diberikan. Lihat, aku datang segera. Aku bawa upahku untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Saya bisa lihat, ya, ini janjinya. Kemudian kita lihat satu ayat terakhir, yaitu dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Silakan, Brother. Lukas 12 ayat 15. Dia berkata lagi kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan, sebab hidup seseorang tidak tergantung pada berlimpahnya kekayaan yang menjadi miliknya. 16. Lalu dia mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang kaya yang hasil ladangnya berlimpah-limpah. 17. Dia berpikir dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan? Karena aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasil panenku. 18. Lalu ia berkata, inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar. Lalu aku akan menyimpan semua hasil panenku dan barang-barang milikku yang baik di sana. 19.
Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, engkau memiliki banyak barang yang baik yang tertimbun untuk bertahun-tahun. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 20. Namun Elohim berkata kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan akan menjadi milik siapakah semua yang telah engkau kumpulkan itu? 21. Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Elohim. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, pegang ayat itu baik-baik. Saudara mau kaya di hadapan Elohim? Mau. Prinsip dafar harus terjadi. Ya, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh dafar harus melengkapi saudara dan saya. Ya, ingat Yeshua mengatakan, bekerjalah untuk makanan yang tidak binasa. Bekerjalah. Dimanapun saudara berada, dan bukan satu kebetulan, saudara ditempatkan di posisi saudara masing-masing. Lakukan apa yang menjadi panggilan rencana Elohim Yahweh dalam kehidupan saudara. Sekitar usia 14-13 tahun, saya belum ketemu dengan Ibu Rasa Fang Fang. Saya mengalami proses kehidupan yang berliku-liku. Naik turun, babras, tahu babras? Hancur-hancuran, ya, karakter yang, waduh, saya bilang, kelihatannya Kristen tapi karakternya tidak sesuai. Itu proses kehidupan yang saya alami. Tapi satu hal yang pernah saya ingat, beberapa hal, sekitar usia 13-14 tahun, saat itu saya beribadah di satu gereja. Ya, saya sudah tahu ya, pasti bukan mesianik, belum percaya Bapak Yahweh dalam Yeshua. Itu sudah normal. Dan saat itu keluarga papi mami udah berantakan, ya, nggak pulang rumah, yang satu di sana, yang satu di situ, sudah ngerti sendiri, broken home. Saya cuma ditinggal di rumah sendiri, dan kalau saya ke gereja, orang tua marah-marah, papi yang marah-marah, dia berkata, kamu ke gereja seminggu 4 kali, udah bawa bantal aja tidur di gereja. Ya, bawa bantal. Karena saya ibadahnya hari Rabu, kemudian latihan kur hari Jumat, kemudian hari Sabtu pemuda, hari Minggu kebaktian 1, kebaktian sekolah minggu, kebaktian sore. Jadi papi saya bilang, wis bawa bantal aja di sana gitu. Itu memang menyakitkan saudara. Sudah belum punya kemampuan. Usia 13-14 itu waktu SMP. Ya. Tapi di satu hari saya menerima ayat, yaitu dalam Ibrani 13 ayat 2. Mungkin Brother Enoch bisa baca. Ibrani 13 ayat 2. Tapi kisah ini saudara jangan tiru ya, karena kritikal banget nih. Ini saya cuma sharing. Ya. Ibrani 13 ayat 2. Silakan, Brother. Ibrani 13 ayat 2. Janganlah lupa memberi tumpangan, sebab melalui hal itu beberapa orang tanpa sadar telah menjamu para malaikat. Ya. Ada satu peristiwa, ya, setelah kebaktian tiba-tiba dalam minggu-minggu itu saya dapat ayat itu. Saya nggak ngerti, ya cuma saya simpan aja dalam hati. Dan tiba-tiba satu hari, beberapa minggu setelah itu, saya didatangi oleh pendoa. Ya, perempuan, 2 ibu, 1 laki-laki. Yang pernah ketemu dengan mami saat itu, mau mendoakan. Mereka kelihatannya sedikit tahu karena masalah keluarga. Tapi saat itu mami nggak ada di rumah, papi juga nggak ada di rumah, nggak entah kapan pulangnya juga nggak tahu. Pokoknya yang penting mereka siapin makanan di rumah, selesai cerita, begitu loh. Dan salah seorang ibu ini berkata, ada seorang pemuda laki-laki
Dia berkata, dia ini seorang penginjil dan malam hari ini dia kesulitan untuk cari tempat tinggal. Dia minta izin sama saya, boleh nggak nginep semalam saja? Ya, boleh nggak nginep semalam? Saya nggak bisa mutusi, tapi saya pikir, papi nggak pulang, mami nggak pulang. Saya juga nggak punya uang, masih SMP. Ya kan? Nggak punya apa-apa, tapi tiba-tiba Ruah Yahweh Elohim mengingatkan ayat Ibrani 13 ayat 2. Saya punya hati ragu-ragu. Dan orang ini juga bilang, kalau nggak boleh sih nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Tapi kok saya didorong ya sama Elohim Yahweh saat itu. Ini cuma kesaksian ya. Ini cuma kesaksian. Saat itu. Tiba-tiba saya diingatkan ayat Ibrani 13 ayat 2. Untuk didorong, berikan kesempatan untuk tinggal semalam. Dan saya beri kesempatan dia. Saya juga nggak tahu namanya, saudara. Ya, saya nggak tahu namanya. Karena saya cuma lihat, oh ya, siapa tahu ayat ini akan berlaku. Dia malaikat. Udah itu aja. Pikiran saya simpel. Usia di bawah 20 tahun nggak ngerti apa-apa, saudara. Ya, SMP 1, SMP 2, SMP 1, SMP 2. Tapi saya cuma lihat ayat Ibrani 13 ayat 2. Dan saya silahkan. Kalau kamu memang butuh malam ini untuk nginap, kita ada tempat di atas ruang, ya, saudara, bisa tempat di situ. Oke. Malamnya dia berdoa. Dia ajak saya berdoa. Dan dia berdoa. Dan dia memberkati masa depan dari hidup saya. Cuman itu, saudara. Paginya saya bangun, dia udah pergi. Jadi sampai hari ini saya nggak tahu. Betul-betul saya nggak tahu. Dia pergi, saudara. Dan dia menepati hanya semalam itu saja. Dan saya memberikan semaksimal mungkin yang saya mampu. Semaksimal mungkin yang saya mampu. Saya cuman, nggak ada orang ya, cuma adik saya, kemudian sama satu pembantu. Cuman itu saja. Ya, saya juga bingung kalau papi atau mami pulang saat itu. Ini siapa ini? Ya, gitu. Ini siapa ini gitu. Tapi ternyata nggak pulang malam itu, saudara. Baru saya ngerti. Elohim Yahweh bergerak dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang ajaib. Dia mendoakan saya. Dan dia mendoakan masa depan saya. Nggak tahu jadinya apa. Bukan berarti tiba-tiba besoknya jadi apa itu namanya Richie Rich gitu, tahu Richie Rich? Siapa tahu? Ya. Orang kaya banget. Ya, Richie Rich gitu. Bukan, nggak ada ceritanya kayak gitu. Besoknya tetap permasalahannya sama. Ngadepin papi mami gegeran. Terus itu. Ya, sampai stres di sekolah. Ya kan? Itu terus, saudara. Bukan berarti sekali didoakan sudah langsung kayak minum obat gitu. Itu kayak minum jamu gitu. Wes langsung sehat, waras gitu ya. Enggak. Tetap proses itu berjalan, saudara. Tapi puji Bapak Yahweh, saya sempat mengambil bagian itu. Saya sempat ambil bagian itu. Walaupun saya tidak kenal dia. Tidak ngerti dia. Tapi saudara hati-hati kalau sekarang ya. Oke? Jangan sampai kemalingan di rumah saudara. Oke? Hati-hati. Itu hanya khusus buat saya saat itu. Jadi saya sharing bagaimana Elohim Yahweh bergerak dengan cara yang ajaib. Begitu loh, saudara. Ya. Yang baru tahu Elohim Yahweh menyertai. Dalam kehidupan Ibu ada Safafan juga sama. Ya, dikasih kesempatan. Divine intelligence. Divine intelligence. Ada satu orang pastor yang sudah mati beberapa tahun yang lalu. Saat dia berkunjung ke LA, ketemu dengan saya. Dan kemudian saya ngobrol, saya ajak beliau makan. Ya, ingat ya, saat itu belum tahu kosher. Jadi saudara harus ngerti, jangan video saya dipotong. Weh, makan udang, makan babi, enggak. Saat itu belum tahu kosher. Ya, jadi penilaian saudara jangan dipotong-potong nih video nih ya. Wah, bahaya. Saya bawa
makan dimsum saat itu. Ya. Dan kemudian beliau bercerita. Ya. Dia bercerita bahwa dia itu mendapat mimpi dari Elohim. Dia itu lagi ngantri. Kayak macet gitu ya, jalannya macet. Saudara tahu jalan tol ya? Jalan tol kan dua ya, arah sana, arah sini ya, betul ya? Nah, arah yang misalnya ke utara itu macet, tapi arah yang ke selatan itu nggak macet. Ya, nggak macet. Dan dia mengatakan, tiba-tiba dia pindah ke posisi yang berlawanan arah karena nggak macet, kosong sama sekali, dan dia melaju dengan mudahnya. Melaju sampai ujung, dan akhirnya selesai. Gol, nomor 1. Memang pastor ini terkenal di Semarang. Saudara pasti tahu siapa orangnya. Tapi sudah mati beberapa tahun yang lalu. Tahu Pak. Mati yang mendadak. Petrus Agung Pak. Bukan. Ya. Saat saya diceritai seperti itu, pikiran saya, orang ini akan lebih luar biasa. Nggak ngerti nih saudara. Berapa tahun kemudian dia mati duluan. Ngerti maksudnya? Itu mimpinya dia. Itu menyatakan dia bakal mati duluan. Dia sebetulnya ngantri, kemudian dia ambil jalur cepat. Nomor 1, mati duluan. Itu artinya. Baru ngeh saya. Baru ngerti. Ya, saat itu pemahaman soal mimpi terbatas. Tapi saat saya ketemu, ya saya dengan Ibu Ada Safafang ketemu, saya cerita sama Ibu Ada Safafang, saya mimpi. Ya, ketemu dengan pastor ini. Dan pastor ini keluar dari building, keluar dari bangunan. Saya sedang menunggu, dan saya bilang sama pastor ini, Pak, ikut mobil saya saja, karena dia mau pergi. Ini mimpi loh ya. Ikut mobil saya. Dan dia bilang, tidak, kamu ikut mobil saya. Cuman itu, saudara. Dan mimpi yang kedua yang saya dapatkan, mimpi kedua, saya ini melihat dia sedang khotbah di podium. Di satu ruangan, banyak orangnya. Tapi saya bagian ngurusi kabel yang berserakan di belakangnya dia. Saya nggak ngerti maksudnya. Saya nggak ngerti. Saat itu saya nggak ngerti, kok ngurusin kabel ya? Dia lagi khotbah, saya ngurusin kabel sound system, kabel mic, kabel apa yang berserakan di belakang dia, saya urusin semua. Dan Elohim Yahweh sebetulnya bicara saat saya ketemu dengan dia. Ya, Elohim Yahweh berbicara, kamu siap? Saya ngerti kodenya Elohim Yahweh. Maksudnya siap itu apa? Siap itu berarti mengenai penaburan. Mengenai penaburan. Dan saya nggak berpikir panjang. Apa yang Elohim Yahweh katakan, itu yang saya lakukan. Ini orang ini sudah mati, jadi saudara nggak mungkin menghubungi dia kan. Nek menghubungi dia, saudara bahaya. Nggak pergi kuburan ya, saudara punya spirit yang bahaya. Jadi bagus sekali nih orang yang mati. Ya, jadi tak ceritain saja. Elohim Yahweh nuntun. Jauh sebelum itu juga pernah terjadi mereka mengadakan acara revival di satu gereja. Dan saat itu saya belum dipanggil masuk dalam pelayanan. Itu pun juga Elohim Yahweh bicara dalam hidup Ibu Fang Fang dan hidup saya untuk masalah penaburan. Saya nggak ngerti. Ya, kedepannya mau jadi apa saya nggak ngerti. Tujuannya cuma satu, menyenangkan hati Bapak Yahweh. Sudah itu aja. Nggak mikir, ini nek tak tabur, ya. Kemudian sebulan lagi saya dapat berapa? 3 bulan lagi dapat berapa? 5 tahun lagi dapat berapa? Nggak mikir. Itu pikiran mamon. Pikiran saya kalau saya menabur untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Ini saya kasih tahu cerita di balik layar, saudara. Ya, jadi saudara paham bagaimana divine intelligence itu bergerak
Dan saat saya makan bersama dengan pastor ini, dia berkata, apa yang kamu tabur ini akan menjadi seperti puting beliung. Saudara tahu puting beliung? Ya, pusaran puting beliung. Saya langsung paham. Pusaran puting beliung itu tidak dimulai dari langsung besar, enggak. Tapi dimulai dari yang kecil dulu. Dan dia berkata, nanti akan kembali dalam kehidupan. Saudara bisa lihat. Saya tidak ngerti sama sekali apa yang bakal terjadi setelah itu. Karena gereja mengalami proses yang lama sekali. Tapi disitulah divine intelligence itu bergerak dengan luar biasa. Saya tidak mengharapkan apa-apa, Ibu Ada Safang tidak mengharapkan apa-apa. Hati kita berdua hanya mentaati ya apa yang digerakkan Ruah Yahweh Elohim. Dan ternyata saya juga tidak pernah menyangka kabel-kabel itu adalah saya bisa terkoneksi dengan saudara di seluruh dunia, seluruh Indonesia dengan menggunakan kabel. Saudara bisa lihat, saya baru ngeh ternyata Elohim Yahweh melakukan hal yang supernatural yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saudara bisa lihat, itu bukan karena saya memilih dia, taburnya di dia, tidak. Saya hanya menuruti tuntunan Ruah Yahweh Elohim. Saat itu, divine suara daripada Elohim Yahweh, saat itu dalam hidup saya, dalam hidup Ibu Rasa Fang-Fang. Nggak ada perencanaan, kita ada meeting seperti ini, dapat pemahaman daftar Elohim yang ajaib, lengkap, yang luar biasa. Tidak ada pemikiran. Tapi hari ini terjadi. Hari ini terjadi. Saya bisa lihat. Divine intelligence itu betul-betul luar biasa. Apa yang dilakukan Israel saat itu? Elohim Yahweh sudah menubuatkan. Nanti keluar Mesir dapat banyak jarahan. Ternyata ada purpose. Saat purpose itu dilakukan, Israel menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saudara bisa lihat, termasuk saudara dan saya terima berkat dari Israel. Saudara bisa lihat, ini divine intelligence. Pertanyaan kembali ke peristiwa di Lukas. Mau cuman mengkoleksi, mengumpulkan untuk diri sendiri dan akhirnya selesai dikubur, atau menggunakan kesempatan yang Elohim Yahweh sudah berikan dalam kehidupan saudara dan saya untuk yang terjadi dalam Wahyu 22. Aku akan segera datang dan aku akan membawa upah. Saya bisa lihat Yeshua mengatakan, aku ingin kamu berbuah dan buahmu tetap untuk selama-lamanya. Jadi, dalam proses divine intelligence ini, jangan punya hati ya, jangan punya hati. Ya, saya ajarin saja, supaya saudara dapat permanen buah yang rewards yang kekal. Jangan punya hati, motivasi harus dijaga, itu yang pertama. Saudara jangan punya hati, oh gini saya tabur, kapan tumbuhnya? Iya kan? Tidak boleh mikir seperti itu. Itu urusannya Bapak Yahweh. Kapan ya tumbuhnya ya? Itu namanya nanti tumbuh buah gadungan. Ya, buka buah gadungan, buah plastik ditaruh di situ. Ya, jangan berpikir seperti itu. Tapi pikirkan itu untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Saya bisa lihat. Kemudian, saya juga pernah punya peristiwa. Ya. Ada satu yang mengatakan, saya mau menabur, tapi saya harus tahu taburan saya ini larinya kemana. Ngerti maksudnya? Saya tahu?
Orang ini sudah dibaptis dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, di dalam ruah Yahweh Elohim. Tapi dia rusak hidup kerohaniannya dengan perkataan yang seperti itu. Saya akan tabur, tapi saya mau tahu kemana penaburan itu bekerja. Mengerikan. Apa yang terjadi? Hari ini mundur. Sudah bisa lihat impact-nya. Hati-hati, saudara. Karena bisa kepleset. Apa itu kepleset? Tergelincir dengan yang sering kali adalah roh mamon. Ya, roh mamon. Yang seperti yang kita baca tadi di dalam Lukas tadi. Saya berikan sedikit tip lagi. Saudara, kalau mau nabur, jangan ngomong seperti ini, saudara ya. Jangan ngomong ya. Saya mau nabur tapi saya cuma punya sedikit. Nah, itu sering. Daripada ngomong seperti itu, doakan penaburan saudara. Entah berapapun, doakan. Yang penting saudara taat di hadapan Bapak Yahweh. Itu yang terpenting. Doakan, biar benih ini menjadi be fruitful and multiply. Itu caranya. Nggak usah ngomong sedikit, nggak sedikit loh. Mau di soal sedikit, nggak sedikit loh. Memang kita bukan bilioner, ya kan? Jangan di-compare dengan value, nilai, seperti itu. Lebih baik arahkan doa saudara. Benih ini adalah benih yang unggul, yang akan bermultiplikasi, dan yang akan memberikan rewards dalam Shamayim, dalam kehidupan saya, sampai Yerusalem yang baru, sampai selama-lamanya. Saya bisa lihat? Jadi, menangani divine intelligence, saudara harus presisi, hati-hati. Ya, jangan sampai terpeleset. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Rabi Saul, diselamatkan seperti melewati api, semuanya hangus. Betul? Itu kalau nggak salah di mana ya? Kalau yang saudara bisa tahu. Korintus, Pak. Di Korintus. Korintus ya. Ada yang membuat fondasi dari emas, ada yang membuat fondasi dari batu yang berharga, ada yang membuat fondasi dari kayu, ada yang membuat fondasi. Bukan fondasinya Pak, tapi bangunan di atasnya. Bangunan. Dan semua akan diuji melalui api. Siapa yang bertahan akan tahan uji dan mendapatkan kualitas yang bagus. Ya. Jadi, saudara, perhatikan baik-baik di dalam divine intelligence ini. Jangan sampai terpleset. Motivasi harus dijaga, ketulusan hati harus dijaga. Fokus saudara bukan kepada manusia, fokus saudara kepada menyenangkan hati Bapak Yahweh. Orang Israel, ini satu bukti, ini merupakan contoh buat kita semua. Sampai hari ini, tidak kekurangan. Ini secara fisik. Sampai hari ini, negaranya kecil, punya nuklir, menguasai perbankan, menguasai perdagangan, mempunyai IQ yang luar biasa, penemuan-penemuan, mendapatkan Nobel paling banyak. Negaranya kecil, saudara. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka tahu rahasia divine intelligence. Amen. Waktu memang tidak terlalu banyak. Berdasarkan pola Shemitah kurang 1 tahun, berdasarkan pola Yobel kurang 2 tahun. Minta pimpinan ruah Yahweh Elohim. Ya, apa yang harus saudara lakukan dalam fase yang sangat singkat ini, supaya saudara tidak kehilangan momen. Ya, minta pimpinan ruah Yahweh Elohim. Jadi, bagian yang terakhir, ini adalah contoh. Israel buat contoh buat saudara dan saya. 1 Korintus 10 ayat 9 sampai
10 ayat 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai 11. Ayat terakhir. Silakan Brother Enoch. 1 Korintus 10 ayat 9. Janganlah pula kita mencobai Hamasyah, sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah mencobai dan mereka telah binasa oleh ular. 10. Janganlah pula bersungut-sungut, sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah bersungut-sungut dan mereka telah binasa oleh si pembinasa. 11. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang untuk siapa akhir zaman telah tiba. Ya, inilah contoh. Ya, Israel adalah contoh buat saudara dan saya. Dan tidak lama lagi kita akan menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Kita tahu masanya ada 3,5 tahun, yaitu masa anti Hamasyah. Sebelumnya akan ada harpazo. Siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan Elohim Yahweh, segera masuk. Berseru dalam nama Yahweh, ambil baptisan dalam nama Yahweh, dalam nama Yesus Hamasyah dan Ruah Yahweh Elohim. Dan kemudian belajar dafar Elohim, berjalan dengan Ruah Yahweh Elohim sampai harpazo. Amen. Amin. Haleluya. Haleluya. Amen. Luar biasa. Satu hal yang ingin saya tambahkan, pastors yang sebesar itu tersandung sebelum kematiannya. Pertama kali saya mendengar saat beliau secara mendadak meninggal, rasanya, waduh, kok masih muda begitu. Ternyata beberapa tahun kemudian saya mendapatkan kuncinya, mengapa dia dipotong. Saudara tahu kenapa? Karena nama mungkin, Pak. Betul. Dia berulang-ulang sudah ke Yerusalem, ke Israel, ke Bentur. Dia sudah mengadakan tindakan-tindakan profetik. Dia melakukan banyak hal. Tapi ada satu titik. Ternyata dia tidak ngeh tentang nama Yahweh. Dan dia mengeluarkan statement yang berbahaya. Tuhan mau disebut namanya apa saja juga boleh. Sebetulnya itu statement, itu pernyataan penghinaan kepada Yahweh. Karena Yahweh sudah mengatakan, itulah namaku. Dan itulah sebutanku untuk turun-temurun. Itu ada di dalam Tawarikh, itu ada di dalam Mazmur, itu ada di mana-mana. Ya, tetapi konsep yang salah yang diberitakan terakhir oleh pastor ini, dia mengatakan mau disebut apa saja terserah, itu penghinaan. Dan akhirnya dipotong. Ya, tapi ingat, sebelum dia mencapai titik itu masih benar, tapi setelah di titik itu runtuh dia, runtuh. Ya, kematiannya mendadak. Ya, jadi Ruah Yahweh Elohim saat mendorong saya untuk terkoneksi dengan pastor ini, itu bukan saat keruntuhannya, bukan, jauh sebelumnya, sebelum pengenalan akan nama Yahweh ini meluas di mana-mana. Jadi saudara harus tahu ya, jangan dipotong-potong nih. Ya, oh, kamu mendukung pelayanan itu, tidak, ya tidak. Itu cara Ruah Yahweh Elohim dengan memberikan mimpi, dengan memberikan kesempatan untuk kedepannya ada hal-hal yang terbuka dan saya terkoneksi dengan saudara. Saya bisa lihat terkoneksi dengan saudara. Ya, itu cara Elohim Yahweh. Ya, cara Elohim Yahweh bekerja dengan luar biasa. Sayang sekali, sangat disayangkan. Berulang-ulang ke Yerusalem, sudah pakai 7 hari raya, perayaannya begitu megah, sudah pakai atribut ini, tarian itu, sudah sangat luar biasa, ya, sampai punya holy, apa itu namanya? Bahtera, Pak.
Ya itu dia. Pakai bahtera lagi. Holy Stadium. Ya, Holy Stadium. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Tragis. Holy Stadiumnya besar, Pak. Ya memang, saya tahu. Besar sekali itu. Nggak main-main itu. Tragis. Ya, tragis sekali. Karena kesalahan berbicara. Ya, dia termasuk insult kepada nama Yahweh. Itu adalah nama, jangan diremehkan. Ya, haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Kisah di Semot atau Keluaran pasal 1 mengingatkan kita bahwa dalam situasi tersulit sekalipun, Elohim tetap memegang kendali dan rencananya selalu sempurna. Haleluya. Jangan lupa untuk merenungkan apa yang sudah kita pelajari hari ini dan bagikan kebenaran ini kepada orang lain. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat dalam berjalan bersama Yahweh Elohim. Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Shalom.